warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang mana senantiasa Beliau telah memberikan kita bertemu di sini dengan waktu dan tempat yang baik ini untuk mempresentasikan tentang teori belajar kognitif. Shalawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada nabi-nabi, sampai kepada kita yang turut-turut terhadap ajaran dan sunnah darinya. Bagi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada presentasi hari ini. Saya dan Ibu Siti Halimatus Sa'diyah dari kelompok 6. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan agenda hari ini. Hari ini kita akan presentasi mengenai teori belajar kognitif. Baik, tanpa berlama-lama, saya dan Ibu Siti Halimatus Sa'diyah akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Next, Bu Siti. Teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Teori belajar kognitif adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan mendekatkan pada proses mental internal seperti ingatan, pemikiran, pemecahan masalah. Teori ini memfokuskan pada bagaimana siswa memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Next. Definisi teori belajar kognitif. 1. Fokus pada proses mental. Teori belajar kognitif menekankan pada bagaimana siswa memproses informasi, bukan hanya perilaku yang dapat diamati. 2. Konstruksi pengetahuan. Siswa secara aktif membangun pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. 3. Peran kognisi dalam belajar. Proses mental seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah memainkan peran penting dalam belajar. Proses belajar menurut teori kognitif. 1. Perhatian. Siswa memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan untuk dipelajari. 2. Pengorganisasian. Siswa mengatur informasi baru menjadi struktur yang bermakna dalam pikiran mereka. 3. Pengintegrasian. Siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Peran ingatan dan skema dalam belajar. Ingatan jangka pendek. Menyimpan informasi sementara lanjut. Ingatan jangka panjang, menyimpan informasi secara permanen untuk dapat diakses kembali. Skema kognitif, struktur mental yang mengorganisir dan mengintegrasikan pengetahuan. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Pemecahan masalah. Memfasilitasi siswa untuk menggunakan keterampilan kognitif dalam memecahkan masalah. Terus pembelajaran kontekstual, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran aktif, mendorong siswa untuk terlibat secara mental dan berpartisipasi dalam umpan balik. Memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Siti Halimatus Sa'diyah. Oke, terima kasih Bapak Abdul.
Ojakomatin, saya akan meneruskan presentasi teori belajar kognitif. Pendekatan konstruktivistik dalam teori kognitif. Konstruksi aktif, yaitu siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran sosial, interaksi dan kolaborasi dengan orang lain membantu siswa membangun pengetahuan, serta kontekstualisasi pembelajaran yang terhubung dengan konteks nyata siswa meningkatkan pemahaman, serta peran guru dan siswa dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, guru adalah sebagai fasilitator. Guru berperan untuk memfasilitasi proses pembelajaran, bukan hanya menyampaikan informasi. Yang kedua, siswa sebagai pembelajar aktif. Siswa berpartisipasi secara aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Yang ketiga, interaksi dinamis, yaitu terjadi pertukaran ide dan kolaborasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan kelebihan dan keterbatasan teori kognitif. Kelebihannya yaitu menekankan peran aktif siswa dalam belajar, terus mendorong keterampilan berpikir yang tinggi, serta memperhatikan konteks dan pengalaman siswa. Keterbatasannya yaitu sulit untuk mengukur proses mental yang terjadi dalam diri siswa, membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha dalam implementasi. Yang terakhir, tidak semua materi pembelajaran dapat ditransformasikan secara efektif. Jadi kesimpulan dari teori belajar kognitif yaitu secara keseluruhan, teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses yang kompleks dan melibatkan pemikiran mendalam serta pemahaman, bukan hanya respon otomatis terhadap rangsangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mangga Pak Abdul ditutup. Saya yakin peserta hari ini mendapatkan banyak wawasan baru mengenai teori belajar kognitif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, ketik pertanyaan di kolom chat. Ya. Kami berusaha untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dalam waktu yang tersedia. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih atas partisipasi semua peserta, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan atas terima kasih. Ya, terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan ini presentasi kita selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya sampai jumpa pada acara berikutnya. Selamat siang. Kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.